Kesannya bagus banget sih. Makna dari game itu dapat banget untuk melatih kita dalam Pancasila. Yang paling menarik waktu dapat tanda seru, kayak kita tuh main game sama kelompok lain, ya itu seru. Nah, dari permainan itu aku jadi mengingat kembali dan tahu para pahlawan yang dulu itu memperjuangkan Indonesia. Kadang-kadang orang itu bukan bohong, tetapi dia memperbaiki citra dirinya sedikit. Dia pilih yang bagus-bagus ya, supaya lebih bagus sedikit dirinya. Nah, apa yang terjadi? Semua orang ini dan biasanya tidak ada yang bagus-bagus. Ini sebenarnya merupakan satu proses panjang daripada satu perjuangan yang tidak pernah usai untuk membangun Indonesia juga. Saya mengucapkan terima kasih kepada Perhimpunan Inti karena mana saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan S3 saya ke Tiongkok dan telah memberikan kesempatan saya untuk mendata saya di Tiongkok. Kesempatan ini dapat saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. mudah-mudahan Inti semakin maju dan semakin banyak anak-anak Indonesia yang dapat beasiswa ke luar negeri. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan mendukung Inti dapat menciptakan generasi-generasi yang berikutnya. Tetap ingat kita orang Indonesia. Kita harus memperkenalkan Indonesia ke orang-orang lain yang berbeda budaya, berbeda negara. Banggalah jadi orang Indonesia. Tapi kita juga tetap harus menjadi warga dunia yang memang kita toleransi terhadap orang lain, yang memang kita tetap berteman dengan orang lain, tapi ciri khas kita adalah kita Indonesia. 大家要好好学习，不可以浪费时间。在那边呢，好好学习，多多看书，要享受一下中国。然后毕业之后，别忘了还是回印尼，来见识印尼变得更好。谢谢大家。
Selamat malam, selamat bergabung di acara Beasiswa Inti CGS Berprestasi episode ke-8. Pertama-tama perkenalkan saya Michael Kennedy dan rekan saya Mercy. Yang akan menjadi moderator pada episode kali ini. Program Talkshow Penerima Inti CGS Berprestasi ini adalah program kerjasama antara Perhimpunan Inti dan PPT Xiamen untuk mengangkat profil para penerima beasiswa kuliah gratis S1, S2, S3 ke Tiongkok dari Inti CGS atau Chinese Government Scholarship. Tentunya ada sesi sharing tentang pengalaman teman-teman sepanjang berkuliah di Tiongkok. Dan untuk pertanyaan mengenai beasiswa, silakan di kolom komentar ya. Barusan saja kita telah menyaksikan video lagu Bangun Pemuda-Pemudi dikarenakan talk show penerima ya. Malam hari ini adalah Sumpah Pemuda. Sekilas mengenai perhimpunan ini atau perhimpunan Indonesia Tionghoa adalah organisasi sosial pemasyarakatan bersifat kebangsaan, bebas, mandiri, nirlaba, dan non-partisan. Perhimpunan ini didirikan pada tanggal 2 April 1999 di Jakarta dan terbuka untuk semua warga negara Republik Indonesia yang setuju kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta tujuan. PPIT Xiamen sendiri adalah singkatan dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok Cabang Xiamen. PPIT Xiamen merupakan perhimpunan yang hadir untuk menjadi wadah bagi putra-putri bangsa dalam berkarya, berbagi pengalaman, dan saling memperkenalkan budaya antara Indonesia dan Tiongkok. PPT Xiamen juga hadir untuk mempererat hubungan antara mahasiswa Indonesia yang berada di Xiamen serta membantu teman-teman yang baru saja datang. Salam Indonesia Berbakti. Bisa dilihat dari virtual background-nya, merupakan janji kami penerima beasiswa ini ya, untuk kembali ke Indonesia berbakti setelah selesai menuntut ilmu di Tiongkok. Pertama-tama, izinkan kami untuk menyapa tuan rumah pada acara hari ini. Mereka adalah Pak Denny selaku Ketua Umum Perhimpunan ini dan pembina beasiswa Indonesia
Besar PPIP Jaman, serta para hadirin yang tidak bisa akan sebutkan satu persatu. Selamat malam Pak Teddy, ya teman-teman, mungkin bisa teman-teman inti, teman-teman inti CGS pertama mungkin bisa sapa Pak Teddy, cuman say hello aja gitu. Oke. Selamat malam. Selamat malam Pak Teddy. Ya. Nah, oke deh, Tanpa tanpa berlama-lama lagi, ya kita langsung aja masuk ke talk show-nya, di mana sudah hadir di tengah-tengah kita seorang tamu kehormatan, yaitu siapa lagi kalau bukan Pak Ulung Rusman, atau mungkin kita sapa sebagai Ko Ulung, merupakan alumni Lemhanas era Republik Indonesia 2011, Sekjen Perhimpunan Indonesia Tionghoa 2017 hingga 2020, Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara Jakarta, Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jakarta. Selamat malam Ko Ulung, apa kabar? Malam Michael, salam sehat. Apa kabar juga Michael? Ya baik kok, salam sehat semua. Semoga semuanya dalam kondisi baik dan sehat selalu ya kok. Sama-sama Michael. Iya, tadi kan sekilas udah aku bacain nih. Mungkin dari Koko sendiri bisa memperkenalkan diri lagi nih lebih dalam biar teman-teman bisa paham dan juga mengenal lebih jauh. Karena tak kenal maka tak sayang, mungkin bisa dijelaskan bukan saat ini dan mungkin ada aktivitas apa aja sih selama pandemi ini. Baik, terima kasih. Selamat malam. Sebelumnya saya mau menyapa dulu. Selamat malam untuk Pak Teddy. Juga ada Chandra. Ya, Chandra sedang di Makassar ya, kalau tidak salah. Kemudian sekilas tadi saya sempat lihat ada Pak Haris, ada Bu Ana, ada Pak Antonio Simon ya, Ketua Inti Yogyakarta. Kemudian ada Pak Sim Bali. Kemudian ada Baby, ada Mira, ada Pak Bambang Sujoko, ada juga dua narasumber kita, Randy dan Bu Yovandra, salam kenal. Terakhir, tak lupa Santi dan Mercy. Terima kasih atas undangannya untuk malam hari ini. 3 hari lalu saya dikontak oleh Mercy untuk berbicara di forum ini. Terus terang memang selama webinar inti CGS ini saya memang belum pernah join. Ini langsung ditodong Mercy untuk berbicara. Temanya mengenai Indonesia Berbakti dalam rangka ini edisinya edisi spesial ya, Mercy ya. Edisi peringatan 28 Oktober 1928 untuk tahun 2021 ini ada peringatan yang ke-93 tahun. Mungkin Michael, saya tidak memperkenalkan diri, tetapi saya mungkin mempersingkat waktu. Saya ingin menyampaikan pengantar terlebih dahulu sebelum masuk ke terkait dengan inti CGS. Mungkin terkait dengan Sumpah Pemuda dulu ya. Saya mungkin ingin sekedar sharing. Sebelumnya untuk Mercy, waktu yang diberikan kepada saya kira-kira berapa menit? 15-20 menit kok. Oke, baik kalau gitu saya memberikan pengantarnya seperti ini. Bapak Ibu semua, kurang lebih 1 abad yang lalu, ya kurang lebih 100 tahun yang lalu di kota Jakarta, di Kramat Raya ada satu rumah kos nomor 106. Jadi Kramat Raya 106 itu adalah rumah kos daripada para pelajar yang sedang sekolah di Stovia. Kalau di dalam Sumpah Pemuda kita banyak kenal ada Jong Java. Nah, waktu itu Jong Java itu banyak pelajar-pelajarnya itu in the course di tempat ini. Nah, kemudian rumah kos ini karena letaknya strategis, kemudian banyak pelajar-pelajar dari daerah-daerah lain, dari Ambon, dari Minahasa, Jong Sumatera, itu kemudian berkumpul di tempat ini. Nah, singkat cerita, anak-anak muda ini yang memang masih umur sangat muda, itu pada saat masa kolonial, begitu nasionalismenya tinggi, mereka itu membicarakan satu desain masa depan Indonesia waktu itu. Jadi
waktu itu Indonesia belum merdeka, ya masih jauh nih. Jadi Indonesia merdeka 45, kita tarik mundur, Sumpah Pemuda 48, saya tarik mundur lagi. Ini sebelum 28. Nah, kemudian mereka mendeklarasikan diri menjadi PPPI kalau tidak salah, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Ya beda-beda tipis dengan PPIT ya, Mercy ya. Nah, kemudian PPPI ini melakukan kongres yang pertama di tahun 1926. Nah, kongres yang pertama ini sebenarnya para pemuda dan pelajar itu telah menghasilkan 2 butir penting yang menjadi Sumpah Pemuda di tahun 1928. Yaitu 2 butir penting itu adalah satu terkait dengan tanah air Indonesia, kemudian berbangsa satu, bangsa Indonesia. Nah, 2 poin ini sudah secara aklamasi bisa disepakati. Namun ada satu poin, yaitu poin ketiga terkait dengan bahasa Indonesia. Nah, 1926 itu belum terjadi kesepakatan karena waktu itu Muhammad Yamin mengusulkan bahasa persatuan adalah bahasa Melayu. Nah, karena tidak terjadi kesepakatan terkait dengan bahasa persatuan kita, maka poin yang dihasilkan di 1926 itu hanya 2 butir, yaitu tanah air satu dan berbangsa satu. Nah, salah satu ciri sifat anak muda ya itu kan mereka adalah mempunyai semangat dan persatuan. Kemudian mereka merencanakan lagi untuk melakukan pertemuan di 1928. Dulu itu namanya bukan Kongres Pemuda, ya Mercy, Michael, tetapi waktu itu mereka namakan sebagai Kongres Kerapatan Pemuda. Jadi Rapat Pemuda itu 28 Oktober. Nah, sebenarnya itu dilakukan secara 2 hari dengan mengundang teman-teman dari seluruh Nusantara. Kalau tidak salah pesertanya itu kurang lebih ada 700 orang. Jadi ada Jong Celebat, Jong Java, Jong Minahasa, Jong Ambon, Jong Sumatera, dan sebagainya. Nah, di dalam Kerapatan Pemuda itu dimulai sejak tanggal 27 Oktober dan 28 Oktober. Nah, rapat pertama 27-8 Oktober, kalau hari ini tempatnya kita kenal hari ini kita kenal nama kawasannya itu ada di sekitar Katedral Jakarta, yang kedua itu di sekitar Mahkamah Agung. Nah, penutupannya itu di rumah kos yang di Jalan Kramat Raya nomor 106 itu. Nah, di situ baru berhasil untuk merumuskan 3 butir, ya, bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Nah, di sini 1928 desain anak-anak muda terkait dengan masa depan Indonesia itu telah membuahkan hasil, dan inilah menjadi tonggak sejarah Indonesia modern, ya, yang dirumuskan oleh anak-anak muda. Nah, kemudian inilah yang ditarik pada saat perjalanan bangsa 17 tahun kemudian Indonesia itu merdeka 1945. Nah, kemudian ada beberapa poin yang saya ingin juga ceritakan bahwa sebenarnya yang memberikan nama Sumpah Pemuda ini adalah Sultan Takdir Ali Sabana. Itu kalau nggak salah tahun 1931 di salah satu tulisannya Sultan Takdir Ali Sabana ini di tulisan jurnalistiknya, ya. Beliau menamakan peristiwa 1928 itu sebagai Sumpah Pemuda. Nah, Soekarno sendiri pada tahun 1949 sempat melakukan peringatan terkait dengan Sumpah Pemuda ini, ya. Tetapi waktu itu yang diperingatkan adalah hari lahir lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke, saya ingin tarik mundur sebentar. Sebenarnya pada saat penutupan Kongres Kerapatan Pemuda itu pertama kali diperkenalkan lagu Indonesia Raya, tetapi namanya waktu itu masih lagu Indonesia, dimainkan secara akustik versi biola oleh W.R. Supratman, ya. Jadi lagu itu sangat menggugah. Judulnya Indonesia. Kenapa waktu itu tidak dinamakan Indonesia Raya? Karena pada saat kolonialisme Belanda itu terus terang W.R. Supratman itu sangat berhati-hati dalam memainkan lagu itu karena waktu itu memang Indonesia merdeka itu belum,
dan waktu itu ini menjadi bagian strategi dari W.R. Supratman agar tidak berhadapan dengan bahasanya tuh intel pro Belanda pada saat itu. Nah, kemudian referennya Indonesia pada saat itu juga tidak ada kata merdeka. Kata merdeka waktu itu adalah katanya mulia seperti itu. Nah, teman-teman CJS itu beberapa hal yang saya pikir penting untuk kita ketahui bersama mengenai proses dan tahapan Sumpah Pemuda, dan secara peringatan yang menjadi peringatan Sumpah Pemuda yang saya catat itu tahun 1953, itu pada saat peringatan Sumpah Pemuda yang ke-25, disitulah secara resmi peringatan Sumpah Pemuda itu dilaksanakan, ya. Dan kemudian Sumpah Pemuda itu ditarik oleh Muhammad Yamin, ya. Sumpahnya itu disinkronkan secara historis dengan Sumpah Palapa versinya Gajah Mada waktu mempersatukan Nusantara. Jadi desain secara historis, ya, yang dilakukan oleh anak-anak muda Indonesia 1928 oleh Muhammad Yamin tahun 1953 itu disinkronkan secara historis dengan Sumpah Palapanya Majapahit. Nah, jadi ini hal-hal yang saya pikir menjadi hal yang informasi yang perlu teman-teman tahu, karena inti CJS ini isinya anak-anak muda ya, Mercy ya. Isinya anak muda harus tahu bahwa lahirnya Republik ini merupakan peran daripada anak muda Indonesia. Jadi ini dulu pengantar dari saya sebagai awal diskusi kita, Mercy. Terima kasih. Oke deh, thank you Kak Ulung. Aku sampai di sini tuh terpesona gitu, kayak aku kalau ditanya nih Sumpah Pemuda, iya aku tuh kalau ditanya Sumpah Pemuda itu kamu taunya apa sih? Taunya 28 Oktober aja sih. Terus apakah ada sejarah-sejarah lain yang sangat penting gitu? Tapi pas Kak Ulung cerita kayak, wah ternyata aku harus lebih baca sejarah lagi ya kayaknya. Ternyata banyak detail-detail yang memang kita sebagai anak muda itu harusnya kita juga masih inget-inget lagi gitu loh. Nggak seharusnya kita melupakan begitu aja sejarah gitu ya. Jas Oke merah deh. ya, jas merah. Betul. Dan mungkin sebelum kita lanjut diskusi, kita mempersilahkan dulu narasumber kita yang lain ya, Teh. Oke. Oh, tapi sebelumnya kita foto bersama dulu. Tadi aku lupa minta foto bersama. Baby boleh minta tolong bantuannya untuk foto? Ya, buat teman-teman boleh yuk bareng-bareng open cam biar kelihatan nih wajah cantik dan juga ganteng-gantengnya. Kepada Baby, waktu dan tempat dipersilakan untuk mengabadikan momen ini. Oke. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Dah. Oke deh, thank you Baby. Nah, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, hari ini kita juga mengundang ada 2 rekan-rekan aku juga, karena kan aku penerima beasiswanya di tahun 2019 nih. Jadi mereka juga sama-sama berangkat ke Tiongkok pas tahun 2019 ini. Tapi spesialnya yang satu sudah di Indonesia, yang satu masih menikmati kehidupannya di Harbin. Dingin-dingin kan soalnya di situ. Oke deh. Untuk rekanku yang pertama nih, temanku yang pertama ada namanya Kak Randy. Kak Randy itu penerima beasiswa inti CGS tahun 2019, mahasiswa S2 Computer Science and Technology di Harbin Institute of Technology. Dia dulu di divisi pengembangan diri PPT Harbin 2020-2021. Halo Kak Randy, gimana kabarnya di sana? Harbin sudah dingin belum? Halo Wer, iya udah dingin nih. Hari ini malah salju malah. Hari ini salju? Iya, sekarang 4 derajat. 4 derajat, kok dingin banget ya kayaknya. Kalau di sini bahkan masih panas banget sih. Bener-bener sampai hari ini keringetan. Cuman kemarin aku sempat gak enak badan, kayaknya badan masih nggak sanggup mau masuk ke Benar, musim dingin kali. Perubahan musim. Betul. Oke deh, kita panggil lagi untuk rekanku yang satu lagi, mungkin MT
bisa bantuannya, Iya. Teh? Nah, pembicara yang berikutnya adalah Kak Yovandra. Kak Yovandra ini merupakan penerima beasiswa Inti CGS 2019, merupakan mahasiswa S2 Library Science di Wuhan University dan merupakan CEO PT Hirotomi Global Indonesia dan juga masih aktif menjabat sebagai Ketua Ikatan Pelajar Minang Internasional. Halo Kak Yovandra, apa kabar? Selamat malam. Halo, malam Mas Michael. Iya, gimana kabarnya Kak Yovandra? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin boleh ceritain sedikit lagi sibuk apa nih? Kesel juga dengar Bang Randi cerita kalau lagi salju ya. Aku pernah ngerasain ini. Bersyukur ya Bang Randi ya, jangan ini. Bersyukur ya masih di sana ya. Iya, ada syukurnya juga ya. Kamu juga bersyukur sih di Indo. Ada plus minusnya lah. Plus minus lah ya masing-masing ya. Benar. Oke. Kembali lagi mungkin ke Ko Ulung ya. Tadi udah melalui pengantar yang luar biasa buat kita para pemuda-pemudi Indonesia. Nah, salah satu yang aku mau tanyakan ke Ko Ulung adalah makna dari Sumpah Pemuda sendiri kok untuk mungkin teman-teman muda Indonesia khususnya yang lagi di Tiongkok saat ini yang sedang menempuh kuliah baik di Indonesia maupun di Tiongkok tapi sedang menerima beasiswa Inti CGS gitu. Mungkin apa nih yang bisa relate ke kehidupan kita di generasi milenial ini? Iya kok. Mungkin ya latar belakangnya dulu ya MT ya. Mungkin begini, karena situasinya Indonesia dalam kolonialisme Belanda, ya. Jadi memang para pemuda itu punya keinginan kuat untuk memerdekakan diri. Ya, jadi proses itu memang satu proses panjang yang sudah digulirkan. Sebenarnya 1928 itu, tadi saya tarik mundur sedikit, 1926, tarik lagi itu di awal 1920-an. Sebenarnya kalau mau ditarik lagi itu di 08, pas Budi Utomo, dan kalau ditarik lagi itu pada saat politik balis budinya Belanda, politik etis. Jadi waktu itu dibuka kesempatan, ya bahasanya waktu itu masih pribumi. Jadi anak-anak Indonesia waktu itu dikasih kesempatan, termasuk waktu itu bisa sekolah di Belanda. Nah, ini asal muasal bagaimana pergerakan yang dibangun dalam memperjuangkan Indonesia pada saat itu memang bergerak lebih progresif. Nah, sebenarnya yang bisa kita maknai dari Sumpah Pemuda yaitu adalah tiga poin itu harus menjadi roh daripada siapapun kita, terutama anak-anak muda, bahwa memang Indonesia itu didesain secara sadar oleh perjuangan panjang anak-anak muda Indonesia, dan mereka sudah paham bahwa untuk membangun Indonesia ini yang dengan latar belakang etnis, agama, suku, adat dan sebagainya, itu mereka sadar betul ini butuh satu situasi yang tidak mudah, ya, banyak dinamikanya saja. Makanya mereka merasa bahwa harus ada konsensus sebenarnya. Jadi harus ada kesepakatan yang menjadi platform bersama. Nah, ikatan atas nama Indonesia itu ya terdiri dari ya pada saat kita mengakui bahwa tanah air kita itu Indonesia, ya. Kemudian kita berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ya, karena balik lagi kita Indonesia ini latar belakang terdiri dari berbagai suku-suku yang ada. Kemudian bahasa, ya. Sebenarnya kalau kita mau menggunakan rasio jumlah penduduk, harusnya menjadi bahasa Indonesia itu adalah bahasa Jawa. Ya kan? Tetapi para founding fathers kita, kalau anak-anak muda di tahun 1928 itu tahu bahwa persoalannya itu memang kalau itu dilakukan, ya ini tidak akan mencerminkan persatuan. Makanya membangun Indonesia itu memang secara sadar kita harus melepaskan identitas primordial kita. Jadi bukan lagi masalah kita etnis apa, kita Tionghoa, tidak seperti itu. Kalau kita sudah bicara kita sebagai Indonesia, kita bicara sebagai bangsa, ya kita sebagai bangsa Indonesia.
Jadi itu penting sebagai satu pegangan kita, satu pedoman kita agar dimanapun kita berada, kita tahu bahwa bagaimana kita sebagai anak muda harus melakukan apa. Jadi paling tidak itu dulu sih, MT. Terlihat ya dari penerima beasiswa ITCJS ini juga bersatu dari latar belakang yang berbeda-beda seperti yang Ko Ulung juga bilang bahwa ada dari etnis Tionghoa dan non Tionghoa dan lain-lain. Nah, balik ke dua narasumber kita mungkin dari Randy dan Yovandra. Nah, latar belakangnya apa Kak Randy dan Kak Yovandra sendiri dari mana kalau boleh tahu? Apakah ada suku tertentu atau mungkin asli ya gimana? Boleh Kak Randy. Kalau saya sih mama Kaili itu suku asli Sulawesi Tengah. Terus bapak dari Sulawesi Selatan suku Bugis. Jadi nyampur ketemunya di Sulawesi Tengah. Gitu sih. Wah, menarik sekali. Menarik ya. Iya. Kalau Yovandra? Nih kalau saya asli dari Sumatera Barat, dari Padang. Ya ini sebenarnya kalau menceritain itu juga kata Ko Ulung tadi juga saya menarik juga kok. Ini boleh saya sambung dikit nggak ya? Oh boleh, boleh. Ya boleh, jadi boleh. ini Ko Ulung saya cerita. Jadi proses saya pendaftaran itu waktu itu kan ngirim CV ya dan transkrip dan nilai-nilai ke Perhimpunan Inti Jateng. Jadi waktu itu saya nggak tahu bagaimana apa itu inti dan yang lainnya. Jadi dapat informasi itu emang dari grup ada pembukaan beasiswa gitu. Nah begitu daftar. Setelah lulus saya baru tahu inti ini dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa gitu. Dan yang bikin saya kaget ternyata kuota untuk Jawa Tengah itu cuma 1 orang dan itu tuh diberikan pertama saya bukan orang Jawa Tengah, yang kedua saya bukan orang Tionghoa, terus yang ketiga juga secara agama saya bukan, ya kalau kita bicaranya ya pengelompok-kelompokan, ya saya bukan agama mayoritas yang di inti gitu kan. Jadi saya dari sana sebenarnya udah langsung dapet, oh ini kesan pertama di inti itu emang luar biasa gitu. Dan itulah akhirnya saya merasakan juga setelah di pelatihan yang tadi di video gitu. Iya sih. Menarik Aku sekali itu baru, ya. Iya, tapi waktu pas tahun 2019 itu tuh ya, itu seru banget sih, karena kan dari beasiswa Inti CGS ini kan benar-benar dari berbagai daerah ada kan. Dari di situ itu aku baru yang benar-benar bisa ngobrol langsung sama teman-temannya dari NTB. Soalnya sebelumnya aku tuh nggak pernah punya teman dari NTB, punya temen sih dari Sumatera, dari Sulawesi sih ada, cuman kayak nggak pernah disatukan bareng untuk kegiatan bareng kan. Kamu nggak berasain sih ya Teh, sayang banget nggak ikut 2019. Kalau Kak Randy gimana ceritanya Kak sampai bisa daftar beasiswa? Kalau saya ceritanya tuh kebetulan kita ada grup di Palu itu namanya Sahabat Beasiswa Palu. Jadi kita memang sering sharing tentang beasiswa di situ. Nah, waktu itu ada yang posting tuh di potongan koran gitu, katanya ada penerimaan beasiswa ke China dari Inti. Aku juga nggak tahu sama sekali Inti itu apa. Dari situ sebenarnya aku juga lagi prepare beasiswa lain. Waktu itu coba apply AAS, Australian Award. Jadi dokumen-dokumen itu sudah lumayan, istilahnya lumayan lengkap. Jadi waktu dapat yang CGS ini, kayak ini yang CGS ini lebih menjanjikan karena feedbacknya dari Kak Santi itu kayak, dokumen kamu mana? Ini kamu kurang. Ini kok ada beasiswa kayak gini ya? Karena pengalaman sebelumnya yang namanya beasiswa itu kita apply sendiri, cari sendiri. Loh kok ini ada feedback gitu, maksudnya ada yang ngurusin. Jadi udah tinggalin aja AS. Jadi aku concern ke CGS ini dan alhamdulillah dapat sih. Dan aku kaget juga, ternyata Inti tuh lihat Kak Santi ya. Maksudnya, ternyata Kak Santi misalnya dia wanita muslim gitu kan. Saya pikir dulu ini kayak sama kayak Yovan tadi, ini kayaknya Inti ini semuanya orang Tionghoa, ini gimana nih? Padahal aku lihat lebih majemuk sih. Gitu. Itu kesan pertama juga. Udah hadir di tengah-tengah kita ya, ini dia. Tim seleksi beasiswa Inti CGS dan sekaligus merupakan juru bicara Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Halo Kak Santi, selamat malam.
Max. Selamat malam. Ya, semakin meramaikan talk show pada malam hari ini. Nah, sebelum ke Kak Santi dan ke Kak Ulung lagi, kita mau denger nih dari kedua penerima beasiswa Inti CGS mengenai pengalaman kalian untuk ketika kuliah di Tiongkok. Mungkin dari Kak Yovandra dulu kali ya, yang udah kebetulan pulang ke sini. Iya, untuk pengalaman ya luar biasa lah. Saya juga sebenarnya yang paling berkesan itu ya kok bisa lolos gitu. Itu benar-benar nggak nyangka aja gitu. Dan setelah di sana juga saya juga nggak tahu ya itu milih kampusnya. Jadi saya mau ambil jurusan yang linear ya, yang sesuai sama jurusan di S1. Kebetulan saya S1 di Undip Universitas Diponegoro. Jadi saya urutin ya ranking kampus dari 1 sampai 10 yang ada jurusannya saya itu di Wuhan University ini gitu. Dan ternyata setelah masuk di sana ternyata iklimnya benar-benar ya ketat banget gitu. Karena emang orang-orang yang di sana ya kutu buku, terus persaingannya bikin saya kaget lah. Orang-orang yang kayak saya yang biasa nongkrong gitu kan, biasa kalau ada apa-apa mau makan aja ajak teman gitu kan. Begitu nyampe di Tiongkok ternyata wah ini aku harus ngapa-ngapain sendiri gitu. Yang biasanya kalau bikin tugas ya bisa bisa nyalin punya teman gitu. Ternyata di sini emang benar-benar kita sendiri gitu. Dan ya itu yang bikin saya sedikit agak shock sebenarnya. Pas tahu juga kampusnya kampus top gitu. Akhirnya ya di sana membiasakan diri dan alhamdulillah bisa menyesuaikan gitu. Kebetulan juga teman-teman yang dari Indonesia sama pribadinya juga individualis semua. Jadi saya juga kayak ya udah main solo player gitu. Makanya sering main ke kampusnya Mbak Santi karena lebih banyak anak Indonesia dan pokoknya ada Bang Fadil juga kan. Jadi yang teman-teman CGS untung dari awal kita udah disatukan. Jadi walaupun beda kampus saya bisa tetap dapat suasana kekeluargaannya gitu. Itu sih pengalamannya. Jadi kalau untuk studi ya saya merasa di Tiongkok ada perbedaannya juga. Mungkin itu juga yang dibawa sama Mbak Santi atau apa ya. Karena di dosen saya itu lebih banyak agak beda sama di Indonesia itu. Mereka lebih banyak memperhatikan kita dan bagaimana progres kita itu benar-benar mereka pastikan gitu. Kalau di Indonesia yang saya rasain kan mau ngerti nggak ngerti ya ya udah gitu. Mau dapat nilai berapa juga terserah kalian. Kalau di sana kebetulan saya di waktu itu kan preparatori bahasa, jadi emang benar-benar dipastikan kita itu sesuai sama standar yang diharapkan. Itu yang juga jadi kesan. Itu sih. Kalau aku nggak salah, kalau aku nggak salah kayak Yovandra itu pulangnya waktu itu pas lagi pandemi. Oh ya, jadi Nah, boleh pulang itu sebenarnya pengalaman atau prosesnya gimana tuh? Ya, kalau pulang itu karena saya merasakan mungkin makanan gitu kan sama lingkungan yang mungkin belum ini bikin saya masih pengen pulang kampung. Jadi pulang kampung maksudnya waktu itu ke Semarang ya, ke Indonesia. Jadi saya itu emang inisiatif aja mau pulang kampung pas setelah ujian akhir gitu. Nah, ternyata begitu sampai di Indonesia sekitar tanggal 7 Januari, saya bikin pengabdian masyarakat. Jadi waktu itu saya kebetulan diamanahkan jadi ketua PPI Dunia Mengabdi. Jadi saya bikin kegiatan pengabdian di beberapa tempat di Indonesia. Nah, baru di sana saya tahu ada COVID itu. Karena sebelumnya itu waktu pulang ke Indonesia di tanggal 7 Januari itu juga naik MRT, naik pesawat itu nggak ada perbedaan apapun. Tapi memang sempat dengar ada kabar tentang pneumonia ya. Nah, tapi belum disampaikan kalau ini corona. Nah, begitu di Indonesia baru tahu. Dan kebetulan saya nggak masuk rombongan yang dipulangkan itu. Sebenarnya sih pengen karena asik kan. Tapi ya udah kebetulan udah pulang duluan. Tapi abis pulang rasanya gimana tuh? Apa Yov? Kayak aduh tau gitu mah masih di Wuhan aja nggak apa-apa. Atau kayak bagus lah udah pulang gitu. Kalau 2 bulan pertama emang rasanya
oh, untung ya pulang gitu kan. Terus ada teman yang nggak bisa pulang kan, akhirnya saya telepon kasih semangat. Sekarang dia yang ngasih saya semangat gitu. Semangat jangan Ya, sampai jadi berhenti. Saya juga sempet apa, aduh, buat apa kuliah di Tiongkok tapi nggak ngerasain Semangat ya belajar suasananya. online-nya ya. Iya. Ya jadi kalau sekarang ditanya ya pasti semuanya punya jawaban yang sama ya yang di Indonesia. Jadi agak kesal dan agak menyesal juga ya. Kenapa Campur pulang aduk. gitu. Terus sekarang kamu kesibukannya apa, Yo? Ya kalau sekarang kebetulan saya bikin, jadi ini ada cerita lagi. Jadi dulu sempat berat gitu kan. Kemarin juga nggak apa. Ya kan kemarin waktu di Indonesia, kita pertama kali di Indonesia dan kuliah online, dijanjiin kan semester depan udah pulang, udah balik lagi ke Tiongkok gitu. Terus ya udah santai dulu kan, nggak bikin kegiatan lain yang menyita waktu jangka panjang gitu. Terus ternyata PHP gitu, lanjut lagi PHP. Nah terakhir saya dengar kata Mbak Santi, udah kalian pasti pulangnya tahun depan gitu. Paling cepet gitu, 2022 itu udah paling cepet. Ya udah akhirnya saya bikin ya mau fokusin di usaha sama jadi saya bikin usaha, bikin PT kecil-kecilan ya. Ini saya nggak enak bapak-bapak ini pengusaha semua. Ini saya belajar juga kan. Kebetulan dari kuliah juga bikin usaha, jadi lanjutin usaha sama sekarang diamanahkan menjadi ketua Ikatan Pelajar Minang sedunia gitu. Jadi namanya itu IPMI, Ikatan Pelajar Minang Internasional. Terus juga ini sekarang juga mohon maaf Bapak, saya pakai kaos dan tidak pakai background karena juga lagi pengabdian di desa. Jadi saya jadi relawan koordinator relawan negeri untuk wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Aceh, dan Kepulauan Riau. Jadi ini lagi turun ke lapangan. Mohon maaf kalau misalkan ini saya kurang sopan pakaiannya. Nggak Kayak gitu apa-apa, sih. Kak Yovan. Jadi Berarti mengimbangnya aja. berarti muter-muter dong. Nanti tinggalnya apa bakal stay di tempat yang sekarang dalam waktu yang lama? Enggak, saya terinspirasi dari Coach Chandra yang suka muter-muter, jadi saya juga muter-muter sekarang. Wah, Coach Chandranya sayang banget ya. Kayaknya agak lagi nggak bisa buka kamera nih. Lagi menikmati di Sulawesi sepertinya. Masih sering. Saya juga mau ikut muter-muter. Itu Coach Chandranya di sini Mer, di Sumbar gitu. Sebenarnya banyak kegiatan sosialnya. Saya juga berharap di sini bapak-bapak mungkin ada yang punya. Saya punya. Jadi gini Mer, dari kan ada keresahan ya tentang masyarakat di Indonesia gitu kan, terutama anak-anak sekolah. Mereka kan banyak yang nggak tahu informasi, terutama informasi kuliah di luar negeri ya. Bahkan di dalam negeri pun mereka nggak tahu gitu. Nah, ketika mereka lulus sekolah atau pas mau UN ya kan, biasanya semester 6 ya. Nah itu tuh baru dihadapkan dengan, oh kamu mau kuliah di mana gitu, ambil jurusan apa, atau mau lanjut sekolah angkatan atau mau ngapain setelah lulus sekolah gitu. Nah dari beberapa orang doang kan yang tahu mau ngapain, misalkan background orang tuanya emang orang pendidikan atau apa, akhirnya bisa mengarahkan. Tapi kan banyak anak-anak yang nggak punya arahan tentang itu gitu. Nah jadi saya ini dengan teman-teman ini lagi menggagas satu proyek. Jadi setiap sekolah ini diharapkan itu, terutama di SLTA ya, punya pusat informasi yang mana itu bisa membimbing anak-anak ini dari kelas 10 mereka udah dikasih tahu pengetahuan setelah lulusnya mau ngapain. Jadi begitu sekolah pun mereka bisa langsung menaruh minatnya di bidang apa gitu. Jadi kalau mereka mau masuk militer ya mereka mau persiapkan fisik ya dari jauh-jauh hari gitu. Mau keluar negeri mereka harus siapin bahasa Inggrisnya dari jauh-jauh hari. Yang sampai kalau udah dihadapkan dengan pilihan itu ya udah akhirnya cuma pasrah kan.
istilahnya tinggal masang keberuntungan doang kan. Nah, jadi ini semoga ini jadi gerakan juga bareng-bareng, jadi ya harapannya bisa bergerak masif juga sih. Karena itu keresahan saya, Mer. Kayak saya nggak ada yang ngarahin, nggak tahu apa-apa gitu. Iya, dulu Jadi, juga nggak ada yang kebetulan aja. ngarahin tuh aku. Aku mengerti sekali, relatable gitu loh. Relatable nggak sih, Teh? Relatable nggak sama Kak Randy juga nih? Iya, gimana Kak Randy? Kayak bingung Kalau gitu mau kuliah gimana. iya kalau dulu sih tempo hari kebetulan background keluarga juga bukan orang yang kayak pendidikan kan. Jadi waktu masuk SMA ya, mau kuliah tuh pikirannya kalau misalnya udah lulus SMA doang nih ya, masuk lulus SMA tuh habis SMA kerja. Waktu itu pikirannya segitu doang. Maksudnya habis SMA kemudian saya kerja. Jadi waktu itu saya orang tua minta kalau bisa habis lulus SMA kerja, jadi saya masuk STM. Sebenarnya sih terperangkap juga karena saya lebih condong suka ke sejarah, lebih condong suka ke geografi atau bahasa, lebih suka ke situ mainnya. Tapi setelah itu saya lulus SMA, saya sempat nggak kuliah. Saya kuliahnya itu juga dapat beasiswa juga. Jadi saya D3 dulu beasiswa, habis D3 itu beasiswa, saya masuk ke komputer. Jadi bisa dibilang saya ke komputer ini juga kayak apa ya, kayak udah diatur lah gitu ya. Jadi dari SMA saya masuk komputer, di komputer itu saya cuma D3, habis D3 itu saya dapat beasiswa lagi, tapi beasiswanya cenderung beda karena saya suka bahasa, saya ambil beasiswa dari Emirat Arab, jadi dia bekerja sama gitu dengan Universitas Islam Muhammadiyah. Saya ambil jurusan bahasa Arab, jadi saya sempat kuliah bahasa Arab dengan beasiswa itu selama 1 tahun. Karena saya pikir ini bakalan susah bagi waktunya antara D3 saya sama yang bahasa Arab juga di saat yang sama, jadi saya putuskan udah istirahat dulu yang bahasa Arab. Jadi saya nggak lulus sih istilahnya, artinya saya break dulu yang bahasa Arab, ya saya lanjut aja ke D3. Setelah D3, tiba-tiba langsung keterima kerja. Sampai saya kerja di salah satu bank syariah selama 8 tahun. Habis itu dapat beasiswa ini baru quit sih. Jadi kalau misalnya di direct sama orang tertentu sih nggak. Bisa dibilang sih semuanya kayak kecelakaan semua. Jadi saya nggak bisa bilang kalau ternyata saya minatnya ke komputer, karena dari awal saya nggak terlalu tahu juga mau ngapain dan mau jadi apa gitu. Gitu sih. Selama pengalamannya di kuliah di Tiongkok gimana Kak Randy? Kalau pengalaman di Tiongkok sih lebih culture culture mereka belajar. Kayak kalau di sini sih sebenarnya Yovan pulang juga di China juga kayak saya kan di China itu lebih banyak online-nya juga, tidak serta-merta saya di China kemudian juga saya kelasnya offline karena teman-teman saya juga pada pulang semua kan, jadi kadang-kadang mereka bagi kelasnya itu berdasarkan kamu foreigner atau bukan, jadi teman-teman yang foreigner digabung di kelas yang sama, jadi otomatis saya tuh gabungnya pasti di kelas yang foreigner juga, jadi online juga, cuman ada beberapa sih saya ngambil kelas Chinese, kebetulan di kampus saya itu kita bisa ngambil Chinese, kita juga bisa ngambil kelas Inggris dalam saat yang sama, jadi lebih fleksibel. Jadi kalau misalnya ada kesempatan buat ngambil Chinese dan saya anggap bahwa kursusnya bagus, saya ngambil sih. Kalau misalnya lebih banyak yang Inggris, ya mau nggak mau harus ngambil Inggris sih kursusnya. Jadi ya jatuhnya online juga gitu sih. Tapi saya suka di China mereka on time, terus ada suasana yang bikin kita ke-trigger buat ngikutin bagaimana sih orang China itu belajar yang memang gigih. Jadi saya sering nongkrong ke perpustakaan. Di sana mereka betul-betul perpustakaan selalu full. Itu dari pagi sampai sore. Kadang ada orang yang sama duduk seharian di situ. Itu sih. Jadi kita mindsetnya gimana caranya saya bisa ngalahin dia belajar selama itu gitu. Itu mindset kecil aja sih. Jadi yang bikin saya suka di China itu cara mereka belajar.
Oh, tapi kalau dari Karendia sendiri kan ngambil computer science, berarti nanti ke depannya setelah lulus itu mau ngapain kira-kira, Kak? Kalau ke depannya, kalau sekarang ini lebih ke researcher, atau mungkin lanjut PhD, atau mungkin kerja. Tempo hari sempat daftar, tapi sebenarnya belum submit juga sih. Daftar di Huawei Indonesia, terus mereka udah nge-email, saya bilang kan saya belum lulus nih, jadi nanti coba lagi mau apply lagi gimana, karena pandemi ini kan susah nih. Kalau misalnya keluar China juga ragu-ragu nih, kalau keluar China mau jadi apa, misalnya ada jaminan nggak kalau gue balik ke Indonesia, apalagi berarti kalau balik Palu ya, di Palu itu maksudnya perusahaan itu masih jarang banget. Paling ada yang kayak pertambangan. Kalau masuk pertambangan kan nggak relatable dengan apa yang kita pelajari kan. Ya jadi jatuhnya paling mungkin cari kerja di China, lanjut S3, atau cari kerja di Indo. Tergantung mana nih yang dapatnya nanti gimana. Betul, Iya, betul. benar. Pokoknya kalau ke Jakarta jangan lupa kontak kita loh. Jadi Iya. kesini. Pokoknya harus ketemu lagi gitu. Sayang kan tali silaturahminya jangan sampai putus kalau bisa. Benar. Asik deh. Oke deh. Oh iya, Kak Kaulung, aku lupa nih. Tadi aku penasaran banget sama profil Kaulung yang lulusan Lemhanas. Koko bisa ceritain nggak kalau Lemhanas itu dulu itu kayak gimana sih? Pengalamannya dan juga apa yang didapat mungkin dari dulu Lemhanas. Ya. Jadi Lemhanas itu gini, ide awalnya itu waktu Soekarno itu waktu setelah Indonesia merdeka, dia sadar betul bahwa salah satu problem yang fundamental untuk membangun republik ini adalah bicara tentang kualitas sumber daya manusia, ya. Tapi berbeda dengan situasi sekarang. Kalau dulu itu lebih terkait dengan karena kita baru merdeka, unsur primordial kedaerahan itu sangat kuat. Jadi pemimpin daerah itu dalam mentafsirkan Indonesianya itu ya terus terang karena konsep Indonesianya itu baru. Jadi untuk memahami itu butuh satu proses. Jadi pemimpin-pemimpin itu pada saat mereka itu lebih kuat kepemimpinan dalam konteks kedaerahan. Nah, kemudian idenya adalah oleh Soekarno perlu ada semacam lembaga sekolah yang sifatnya melakukan kaderisasi terhadap para pemimpin yang diharapkan dari daerah kemudian menjadi pemimpin bangsa dan pemimpin nasional. Jadi itu adalah gagasan latar belakang lahirnya Lemhanas, Mercy. Nah, yang saya masuk itu memang lembaga Lemhanas yang program reguler itu 9 bulan. 9 bulan itu boleh dibilang itu pendidikannya kita mulai jam 7 pagi. Absensi itu sangat penting, Mercy. Jadi kita mulai itu selalu jam 7. Nah, karena teman-temannya waktu itu 90% itu ada dari lembaga seperti TNI Polri, kemudian kementerian-kementerian, kemudian juga negara sahabat. Di angkatannya saya itu ada dari China, ada dari Australia, ada dari Pakistan, ada dari Kamboja, ada dari Thailand, ada dari Singapura, ada dari Madagaskar. Nah, mereka itu adalah teman-teman yang di dalam karir kelembagaan mereka itu dalam posisi menengah. Jadi menengah yang akan naik ke atas. Kalau bahasa sederhananya, kalau di TNI Polri, yang dari kolonel, kombes itu mau ke bintang 1. Nah, jadi kita berkumpul bersemua itu kurang lebih 100 orang dari latar belakang berbeda-beda. Saya waktu itu memang mewakili dari perhimpunan inti, Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Nah, terus terang memang di sana kita belajarnya itu sangat ketat. Setiap satu minggu itu kita pasti harus membuat satu paper secara pribadi, kemudian ada satu paper untuk tugas kelompok kecil, kemudian ada satu paper lagi untuk kelompok yang lebih besar. Nah, kemudian
setiap kali kita membuat paper itu terus terang kita mempunyai format. Jadi kita ada rumus dasar. Jadi kalau mau membuat satu makalah itu sudah dipastikan bahwa sistematika, kerangka dan isinya itu harus berdasarkan standar versi Lemhanas. Jadi kita nggak boleh keluar dari pakem itu, karena kalau kita bicara sebagai bangsa, nah pakemnya itu. Nah kemudian juga kita sangat basic belajar tentang mengenai Pancasila, undang-undang, kita mempelajari tentang Ipolesos Burhankam, kemudian hubungan antar negara-negara, kemudian ideologi-ideologi dan sebagainya. Nah tujuannya selain kita untuk mendapatkan pengetahuan, sebenarnya secara tidak langsung kita ingin membangun kebersamaan dari para peserta. Jadi Mercy MT yang mungkin bisa diambil oleh teman-teman CGS, kata kunci di sini adalah jejaring. Jejaring ini sangat penting teman-teman, ya Randy, Yovandra. Kalau saya ingin turun sedikit terkait dengan program CGS, ini boleh geser sudah ya Mercy ya, dari Lemhanas, kemudian saya geser ke CGS. Sebenarnya CGS ini satu program yang menjadi program unggulan dari Perhimpunan Inti di zamannya Pak Teddy. Ini penting karena kenapa? Karena Inti sadar betul, Inti sebagai organisasi yang lahir di zaman reformasi, dia punya tugas pokok untuk melaksanakan tugas konstitusinya sebagai organisasi, yaitu yang kedua, yaitu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini yang dilakukan. Makanya Perhimpunan Inti dari awal berdirinya itu tampak sekali, ya program-program yang dilaksanakan itu lebih banyak terkait dengan pendidikan kewarganegaraan, ya. Kalau kita track nih, kita tarik mundur sejak tahun 2000, ya itu awal itu pendidikan kewarganegaraan itu secara rutin digagas dilaksanakan dalam bentuk seminar ataupun diskusi ataupun FGD oleh Inti. Kemudian juga lahir beasiswa pelangi. Maka nggak heran kita waktu itu CGS. Nah, kalau boleh saya sharing. Jadi tadi saya dengar dari Yovandra, dari Randy, mungkin juga teman-teman CGS lain yang malam hari ini ikut dalam webinar ini. Kita mungkin berangkat dari berbagai latar belakang kita, tetapi pada saat kita menjadi penerima beasiswa CGS, mungkin sebelumnya kita belum tahu, kok saya bisa dapat ya? Atau karena tidak ada yang mentorin, berarti pada saat saya mendapatkan CGS ini, saya lebih anggap sebagai ini satu proses kebetulan. Sebenarnya memang awalnya seperti itu, tetapi saya harapkan mudah-mudahan ya kalau teman-teman mulai membangun kesadaran bersama, ya bahwa kita yang tergabung di dalam CGS ini sebenarnya mempunyai tanggung jawab penting, ya. Ada misi, ya. Ada misi dari CGS ini yang pada saat dilaksanakan oleh Perhimpunan Inti. Ya, tadi saya sudah bilang ini ada tugas konstitusi dari Perhimpunan Inti. Secara sadar dilakukan itu. Nah, kemudian pada saat Inti memilih saudari Santi sebagai PIC-nya, terus terang itu dilakukan secara sadar dan itu dengan strategi. Karena waktu itu kita paham, Pak Teddy pun sadar, ini kalau bukan Santi, terus terang memang ini nggak bisa jalan. Harus ada yang memang menjadi motor penggeraknya, ya. Jadi waktu itu kita anggap figur Santi sebagai orang yang cocok. Nah, saya ingin menceritakan untuk bisa memproses beasiswa Inti CGS ini pada saat Santi ya mendatangi saya dan Pak Teddy di Hotel Hariston tahun 2017-2018. Saya lupa, nanti mungkin Santi bisa menambahkan. Itu saya tahu betul kondisi Santi lagi kurang tidak baik karena putrinya sedang sakit, kemudian Santi dalam kondisi hamil. Ya, dan kemudian kita hanya punya waktu kalau nggak salah 2 minggu, kurang lebih di bawah 1 bulan untuk menuntaskan proses rekrutmen dan pendaftaran CGS ini. Ya, nah di situ saya tahu Mercy terlibat, ada Baby terlibat, ada Chandra, ada saudara Lexi terlibat.
Jadi sebenarnya pada saat proses rekrutmen CGS ini ada beberapa mekanisme yang kita lakukan. Satu, memang kita menggunakan sistem rekomendasi berdasarkan orang ataupun organisasi yang menjadi partner daripada perhimpunan inti. Jadi kita dapat dari itu. Kemudian kita dapat dari daerah-daerah. Yang ketiga, memang kita mencari secara mandiri. Kenapa kita perlu menjaring? Karena kita tahu bahwa untuk mendapatkan akses beasiswa ini sangat sulit sekali, apalagi ini grade-nya yang levelnya CGS, yang kalau bahasanya itu yang terbaik lah. Nah, pilihan yang diseleksi secara mandiri oleh Santi dan kawan-kawan itu adalah anak-anak yang memang bukan saja secara akademik bagus, ya satu ya, bukan saja secara akademik yang bagus, tetapi yang dilihat dia punya profil orang-orang yang memang suka berorganisasi atau memang orang-orang yang kelihatan karakternya itu senang untuk berbuat bagi masyarakat bangsa negara. Makanya saya tidak heran pada saat Yovandra tadi menceritakan, gue lagi pakai kaos nih, karena lagi ada pendampingan. Nah itu memang salah satu yang menjadi semangat rekrutmennya inti CGS itu. Yang memang mau dicari itu ya anak-anak seperti itu. Ya, saya ingat betul Mercy pun sampai 2018 saya tahu dia tidak punya pemikiran untuk CGS. Ya, tetapi itu adalah hasil kasak-kusuk antara Santi, saya. Waktu itu kita memang merasa bahwa perlu ada langsung kader inti yang harus ada di dalam program CGS ini. Nah, pada saat Mercy mau berangkat, saya ingat betul Mercy, kita bicara dari hati ke hati. Waktu itu kita memberikan tugas secara khusus. Mercy harus menjadi moderator dari angkatannya. Jadi pada saat Mercy muncul di PPIT di Xiamen, sebenarnya bagi kita itu adalah sesuatu yang niscaya, sesuatu yang pasti terjadi. Nah, sampai di sini yang saya ingin menggarisbawahi adalah satu, kata jejaring. Ini penting teman-teman. Suka tidak suka, percaya atau tidak, kalian sudah ditakdirkan sebagai penerima beasiswa CGS inti. Kalian adalah satu jaringan. Jaringan ini akan menjadi sesuatu yang penting dan punya nilai strategis. Tapi yang jadi masalah adalah apakah kalian menyadari itu atau tidak. Ini yang harus kalian jawab dan tanya kepada diri kalian sendiri. Kemudian kalian lihat ya teman-teman yang lain. Ya, hari ini inti CGS terutama yang angkatannya baby MT, saya lihat sudah dari unsur kejaksaan, dari Kementerian Luar Negeri, saya lihat perkembangannya udah jauh lebih baik lagi. Dan ini merupakan institusi-institusi yang memang penting. Ada dari Seknek, ya kan? Nah, kemudian dari NU, ada dari Muhammadiyah dan sebagainya. Nah, saya pikir bahwa ini sesuatu yang teman-teman harus lihat, jejaring ini penting. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, tadi memang saya sengaja memberikan pengantar terkait dengan masalah cerita Sumpah Pemuda. Jadi bicara Sumpah Pemuda 1998 itu prosesnya panjang. Bahkan ada 26 kongres pertama, kemudian sebelumnya ada tempat kumpul di satu rumah kos di Keramat 106. Artinya apa? Teman-teman anak muda pada saat itu secara sadar membuat satu realitas ketiga, yaitu mereka mendesain dalam benaknya mereka. Mereka mendesain dalam pikiran sadarnya mereka tentang konsep Indonesia masa depan. Nah, saya pikir dalam perspektif seperti itu, semangatnya, ini yang harus ditangkap oleh teman-teman inti CGS. Kalian dalam hal ini harus melihat jejaring ini penting, kemudian menggunakan imajinasi kalian, visualisasikanlah Indonesia masa depan yang kalian ingin bayangkan dan ciptakan seperti apa sebagai kalian sebagai penerima inti CGS. Saya pikir ini adalah PR yang harus kalian lakukan, laksanakan, satu eksperimen yang menurut saya wajib kalian lakukan sebagai misi menandakan kalian adalah penerima inti CGS ini. Ya, nggak perlu dijawab sekarang, kalian masih punya waktu. Yang penting satu, stabilkan dulu kuliahnya
Saya selalu ingatkan kepada Mercy, yang penting kuliahnya dulu diamankan. Setelah kalian bisa mengamankan kuliah, kalian bisa mengikuti ritme kelas-kelasnya, kalian bisa menyesuaikan dengan situasi COVID seperti ini, kalian bisa menyesuaikan dengan aktivitas dasar kalian dalam sosialisasi dengan teman-teman terdekat, dengan keluarga, dan sebagainya. Nah, setelah itu, pakailah waktu yang ada untuk memikirkan yang tadi saya sampaikan. Bangun jejaring inti CGS ini. Bangun realitas untuk desain sebuah visualisasi masa depan Indonesia mau seperti apa ke depan. Dan peran apa kalian ada di dalamnya. Kalau kalian memikirkan itu, percayalah bahwa itulah yang akan menjadi tuntunan bagi kalian. Jadi pada saat sebelum kalian menerima inti CGS ini kan banyak yang tidak tahu nih, gue mau ngapain. Tadi Yovandra bilang, hari ini anak-anak muda Indonesia terus terang, pada saat memilih jurusan kuliah itu menjadi persoalan yang paling klasik bagi adik-adik kita. Mau kuliah itu, bayangkan ya, yang ada yang nggak bisa kuliah karena memang persoalannya mereka tidak punya kemampuan, nggak punya akses pendidikan. Tapi ada yang punya kemampuan kuliah tapi dia tidak tahu bahwa dia mesti ngambil jurusan apa. Ini ironi teman-teman. Jadi saya pikir bahwa hal yang tadi ya pada saat kalian sebelum menerima inti CGS ini boleh saja kalian punya pemikiran dan latar belakang seperti itu. Tapi setelah kalian masuk di dalam jejaring ini, maka itu harus kalian tinggalkan, terutama bagi yang baru masuk nih ya. Jadi baru masuk sebelum berangkat ya justru kalian mempersiapkan diri, mulai berpikir tentang bagaimana nanti kalian di sana, mulai berpikir bagaimana membangun jaringan ini ya. Membangun jaringan ini tidak mudah. Mengapa? Ya, kenapa saya mengapresiasi webinar yang sudah dilakukan berkali-kali hampir setiap minggu ini? Karena itu adalah dasar untuk mensolidkan barisan, memperkuat jaringan, yaitu apa? Komunikasi. Jadi dengan webinar seperti ini, jangan dianggap sebagai hal yang biasa, sebagai rutinitas yang memang itu membosankan, tidak. Justru inilah wadah kalian untuk bisa apa? Mengenal satu dengan yang lainnya. Setelah itu saling berkenalan, kalian itu lama-lama, pada saat nanti dengar, waduh, Yovandra pulang kampung, dia bukannya hanya sekedar kuliah loh, dia turun mendampingi kelompok masyarakat tertentu, ya kan? Bayangkan nanti Randy melakukan hal yang sama, ya. MT nanti pulang melakukan hal yang sama. Saya yakin teman-teman yang lain kalau ngobrol di sini, dia nggak akan ngomong doang soal masalah kuliahnya. Dia akan juga menceritakan, saya ini penerima inti CGS, apa yang saya lakukan untuk masyarakat bangsa dan negara. Mungkin itu dulu, Mercy, MT, sebagai tukar pikiran saya, karena memang saya dapat tugas dari Santi dan Chandra untuk bisa memberikan satu latar belakang tema daripada inti CGS ini berbakti. Bahkan dari Coach Chandra tadi dengan tegas mengingatkan kepada saya bahwa anak-anak CGS ini harus pulang ke Indonesia, harus pulang kalau bisa pulang ke daerah masing-masing setelah selesai kuliah, bangun daerahnya masing-masing, bangun masyarakat, bangun Indonesia. Terima kasih. Oke deh, thank you Ko. Apa ya, dengar kata-kata Kolung jadi apa ya, jadi mengingat kembali semangatnya ketika awal-awal terharu banget. Aku kalau misalkan nggak ada beasiswa inti CGS ini sih, seorang Mercy sih pasti masih di Indo, masih yang nggak tahu mau kerja apa, masih yang lulusan S1 yang berusaha keras mengumpulkan duit untuk S2 sih. Jadi sebenarnya dari dalam lubuk hati aku juga berterima kasih banget sama Perhimpunan Inti, terutama juga sama Kolung, Kak Santi juga, tentunya juga Pak Teddy, Coach Chandra yang memang udah kayak kasih kesempatan gitu untuk bisa sampai sejauh ini gitu loh. Tapi tenang kok, kita sejauh ini sih teman-temannya masih pada berusaha keras untuk bisa stabil di perkuliahannya, mau online maupun offline. Aman, tenang kok, tenang. Terus ini mungkin kita coba jawabin pertanyaan dulu di kolom chat. Ini aku ada lihat dari
Aaron Santoso. Selamat malam, saya mau bertanya, 2 tahun yang lalu saya berkesempatan untuk ikut training pendidikan Mandarin bagi anak TK di China selama setahun. Mengetahui itu, apakah saya boleh daftar beasiswa Inti CGS? Terima kasih banyak. Mungkin ini bisa dibantu Kak Santi untuk menjawab. Ya, thank you, Mercy. Untuk jawabannya sih boleh, asal syarat sesuai umur ya. Jadi untuk S1 itu di bawah 25, S2 di bawah 35, S3 di bawah 45. Untuk background, pernah ke Tiongkok atau enggak, itu enggak masalah. Jadi paling nanti bisa dicek juga di www.csc.edu.cn. Nanti di sana bisa apply secara langsung, dokumennya apa aja. Selagi mencukupi semuanya, itu bisa apply kok. Oke deh, thank you Kak Santi. Semoga itu menjawab untuk pertanyaan dari Kak Aaron ya. Nah, selanjutnya untuk dari Putri Afrial Atania. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Putri. Saya ingin bertanya mengenai ujian CGS. Kalau dari informasi yang saya dapatkan, di tahun 2022 sudah tidak ada kelas preparatori bahasa. Jadi setelah menyerahkan sertifikat HSK 4, ujian CGS-nya kapan? Karena yang saya ketahui dari pengalaman senior saya, mereka ujian CGS setelah 2 semester di preparatori bahasa. Lalu bagaimana jika yang tidak ada kelas preparatori? Terima kasih. Silakan Kak Santi. Thank you, Mercy. Jadi kalau sistem di Tiongkok itu kita bisa apply ketika kita tidak punya basic bahasa Mandarin atau HSK. Nanti bisa dipilih itu Ingwen Soke atau Chungwen Soke, jadi pakai bahasa Mandarin atau pakai bahasa Inggris. Nah, biasanya untuk S1 beasiswa yang didapat dari CGS untuk tipe A dari Kedubes itu mewajibkan kita untuk menggunakan pembelajaran dalam bahasa Mandarin. Jadi untuk S1 wajib, kecuali S2, S3 itu bebas bisa bahasa Inggris sama bahasa Mandarin. Nah, untuk anak-anak yang memang sudah memiliki basic bahasa Mandarin HSK 4 atau HSK 5 itu biasanya langsung bisa masuk ke jurusan. Sebelum masuk ke jurusan itu balik lagi ke universitas. Jadi mereka akan melihat aplikasi kalian bagaimana, dokumen kalian bagaimana. Nah, untuk interview dan ujian itu biasanya mandiri, tergantung dengan universitas atau dosen yang ingin memilih kalian nih. Jadi ketika mereka lihat dokumen kalian ini masih butuh di interview atau enggak, sesuai dengan jurusannya atau enggak, kemampuannya bagaimana. Untuk isu di 2022 sih masih belum ada isu kelas preparatori itu dihapuskan atau enggak. Biasanya sih tetap masih ada, tapi untuk pemilihannya atau untuk kandidatnya sendiri sih dari embassy berharap bahwa kalian itu sudah ada basic bahasa Mandarin. Karena pengalaman sebelumnya untuk yang tidak bisa bahasa Mandarin selama 1 tahun kelas preparatori itu ya mereka masih belum cukup. Jadi mereka bilang ya setidaknya ada basic HSK, walaupun itu hanya HSK 2, HSK 3 tetap akan dikasih kelas preparatori bahasa Mandarin kemudian baru masuk ke jurusan. Untuk ujian CGS ini sendiri biasanya sih emang lebih lekat ke S1 ya di degree. Jadi di tahun pertama mereka masuk ke kelas bahasa, selama kelas bahasa akan dikasih basic Mandarin, kemudian dikasih Mandarin untuk cuan ya atau jurusan, atau misalnya mereka jurusan ini nih bisnis nih, jadi ada basic bahasa Mandarin dalam matematika gitu atau fisika tergantung dengan jurusan. Nah itu yang biasanya diujiankan, jadi matematika, bahasa Mandarin atau beberapa jurusan lainnya gitu sih. Jadi menurut kakak sih ya tetap akan masih ada kelas preparatori, tidak mungkin enggak, tapi memang untuk kualifikasi di next year itu mereka lebih berharap anak-anak yang mendaftar ke Tiongkok khususnya untuk S1 yang mau masuk jurusan selain bahasa Mandarin itu sudah punya setidaknya basic bahasa Mandarin sedikit walaupun HSK 2 gitu, Mer. Oke deh, thank you Kak Santi. Semoga menjawab ya untuk Putri tadi. Ya, untuk Putri. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Edward. Selamat malam, saya Edward. Mau bertanya kalau kita mau daftar CGS yang dari Inti, kita hubungi kemana ya untuk follow up-nya? Saya mau daftar yang S1, apakah bisa? Ya, kita untuk Inti sendiri biasanya setiap tahun itu ada kuota beasiswa untuk S1, S2, S3. Jadi kita tidak memilih hanya untuk S2 atau S3, kita semua degree. Untuk waktunya biasanya itu di bulan Januari. Nah, mulai dari sekarang kalian harus tetap terus. Yang pertama adalah follow IG Inti. Di sana nanti akan ada beberapa dokumen, beberapa info ya. Jadi harus follow IG Inti. Dan yang kedua, ikutin juga webinar kita setiap 2 minggu sekali.
Yang ketiga, siapin dokumen-dokumennya aja. Nanti mungkin di bulan Desember atau di bulan Januari awal akan ada info khusus untuk beasiswa ini. Pendaftarannya kapan, submitnya kemana. Jadi ya harus terus ikutin aja sih perkembangannya dari info Instagram maupun webinar. Oke deh, siap. Jangan lupa ya teman-teman di follow @perhimpunan_inti dan @PPT_Shaman. Sekalian nih. Terus ini ada pertanyaan terakhir yang aku lihat di grup di kolom chat. Halo, saya lulusan S2 di Shaman University, HSK Kauci dapat 8. Bisa apply S3 lewat siapakah? Terima kasih sebelumnya. Ya, HSK Kauci itu dapat 8, maksudnya kita kan HSK hanya ada 4, 5, 6 paling tinggi. Berarti mungkin HSK 6 ya, dapat 8 berarti nilai pinjanya 80, nah Juliang pai 40, mungkin 240, atau ini HSK yang lama ya? HSK lama. Ini HSK, oh ini mungkin Koshi ya? HSKK ya kayaknya. Iya HSKK deh, bukan HSK yang Pishi. Bisa sih kita lewat oke, kalau tahun 2003 lebih baik untuk lama Kak, iya. Udah ya, betul. Lebih baik diperbaharuin lagi, di-upgrade lagi karena sekarang kita pakainya HSK 1 sampai HSK 6, bisa daftar juga setiap berapa bulan sekali itu ada beasiswa yang diselenggarakan oleh BKPBM atau dari Al-Azhar Konsesuaian juga ada. Jadi mungkin bisa di-upgrade dulu. Untuk apply S3 kita sangat welcome sekali, seperti yang tadi bisa add atau follow IG Perhimpunan Indonesia Tionghoa dan ikutin webinar kita. Nanti mungkin di Januari awal kita akan kasih info terlengkap untuk bagaimana cara mendaftar beasiswa ke Tiongkok. Gitu. Oke, ini lanjutannya nih. Pakai sertifikat S2 Shaman University saja tidak bisa ya? Untuk pakai sertifikat S2 Xiamen University itu salah satu wajib ya. Jadi syarat wajib untuk di Pie Zhengshu kalian harus sangchuan atau submit ininya apa namanya Pie Zhengshu-nya gitu. Jadi itu salah satu syarat wajib gitu. Nanti ada beberapa syarat dan kalau misalnya nggak ada atau kurang satu itu nggak bisa tersubmit. Jadi mungkin nanti bisa dilihat juga di www.csc.edu.cn. Kalian coba untuk buka akun di sana karena kita semuanya apply online. Oke deh, itu udah aku ketikin di kolom chat ya teman-teman untuk website-nya juga csc.edu.cn. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir dari Felicia. Kak, karena pandemi saya tidak bisa ikut organisasi. Apakah masih layak untuk mendaftar beasiswa inti? Oke, mungkin pertanyaan soal organisasi bisa Kak Ulung, gimana nih kalau misalnya ada kader yang pengen daftar beasiswa CGS tapi bukan anggota organisasi, mungkin Kak Ulung bisa bantu jawab. Ada Chandra Kak, Chandra lagi ini. Tadi saya sempat ada lihat Chandra muncul. Ya, oh. Chat. Ya. Silakan Sekjen untuk merespon ini. Ya, selamat malam, Kolung, Pak Teddy, Santi, Randy, Yovandra. Yovandra keren banget. Salut. Untuk pertanyaan yang tadi sebenarnya gampang. Selama kalian punya komitmen untuk berbakti kepada Indonesia, menerima dan memberikan beasiswa ini. Itu saja syarat utamanya. Belajar ke Tiongkok, pulang kembali mengabdi ke Indonesia. Sesimpel itu saja. Begitu ya. Ya. Sesuai dengan slogannya ya kok ya, Indonesia berbakti. Indonesia berbakti. Oke, thank you. Berikutnya ada tanggapan. Mungkin aku akan meminta tanggapan dari Romosin. Halo Romosin, selamat malam dan apa kabar? Masih di mute kali ya? Halo. Iya, aku mau malam. sedikit nih. Kemarin Gema Inti Bali kan baru mengadakan sebuah acara Sumpah Pemuda ya. Mungkin boleh sharing sedikit, Romo, gimana? Ya. Halo Pak Sin. Ya, Pak Ulung, Pak Dedi, ya, Pak Chandra dan teman-teman semua. Jadi Sumpah Pemuda itu memang setiap tahun kita selenggarakan. Ya, terlebih-lebih lagi akhir-akhir ini memang bangsa negara kita itu sangat membutuhkan penguatan
tentang NKRI ini. Nah, jadi Gema Inti kemarin menyelenggarakan dialog nasional. Ya, terima kasih kepada Pak Teddy yang membantu ikut mengkondisikan kehadiran Pak Asmi Abu Bakar dan Chandra sebagai PLT Sekjen. Jadi kemarin itu dialog kebangsaannya sangat bagus sekali. Ada Prof. Windio, ada Pak Asmi Abu Bakar, dan ada seniman muda Bali yang selalu kita tampilkan sebagai inspirasi, yaitu Sengap. Yaitu pelawak Bali yang sangat terkenal di seluruh Bali sekarang. Itu beliau menyampaikan materi yang sangat bagus sekali. Nah, Gema Inti selalu kita gandengkan dengan KNPI, kemudian seluruh OKP yang ada di KNPI, termasuk Yuwana Bali sebagai pemuda Balinya. Nah, yang menarik kemarin juga kita buat ikrar Sumpah Pemuda, pernyataan sikap, dan 28 anak-anak muda berbagai OKP itu menggunakan pakaian adat Nusantara. Ya, supaya tidak lupa dengan budaya kita, sebagai menguatkan bahwa kita Indonesia. Jadi kalau anak-anak muda ini selalu menghargai sastra budayanya, maka bangsa kita akan semakin kuat ke depannya. Dan ada juga Pak Mikael, itu kita membuat penyemprotan ekoenzim serentak di seluruh Bali. Di seluruh Bali menyemprotkan ekoenzim. Jadi sebagai simbol juga Bali sudah dibuka, Ibu Pertiwinya harus dibersihkan dengan menyemprotkan ekoenzim serentak seluruh Bali. Luar biasa sekali ya. Nanti YouTube-nya jadi kita akan bagikan. Jadi saya senang sekali juga mengikuti acara beasiswa ini, karena itu menunjukkan bahwa Inti akan melahirkan generasi muda yang sangat bisa diharapkan memperkuat Indonesia ini. Terutama tokoh pemuda aktivis 98 di sini ada Pak Ulung. Luar biasa Pak Ulung. Oke, terima kasih Pak Sin atas sharing session-nya. Nah, kita sudah berbicara, ngomong panjang kali lebar mulai dari Ko Ulung, dari Pak Sin gitu. Karena malam hari ini talkshow memang edisi Sumpah Pemuda, makanya kita mau meminta nih kepada narasumber kita ada Kak Randy, Kak Yovandra, dan Kak Santi. Bagaimana sih kalian memaknai Sumpah Pemuda sebagai anak Indonesia? Mungkin mulai dari Kak Yovandra dulu boleh ya? Ya, terima kasih. Kalau saya pribadi ya memaknai pemuda gitu kan. Sebenarnya ini saya mungkin langsung spesifik ke kita yang mungkin dapat yang kalau bilang tadi keberuntungan, sebenarnya kata Kak Ulung juga bukan beruntung ya, karena semuanya pasti ada dasarnya gitu. Jadi gini teman-teman, sebagai pemuda kita harusnya berterima kasih dan bersyukur dengan keadaan hari ini, baik itu keadaan bangsa ataupun nasib yang kita dapatkan hari ini. Artinya banyak hal yang sudah kita nikmati, baik itu dari segi penghidupan yang layak, keamanan, dan pendidikan yang bisa kita tempuh sampai ke luar negeri gitu. Dan bahkan ya negeri Tiongkok yang juga banyak diimpikan oleh banyak orang. Artinya keberuntungan diberikan ini pasti bukan tanpa alasan ya. Artinya di sana kita ada tanggung jawab, ada orang-orang yang tidak seberuntung kita, ada orang-orang yang tahu apa namanya? Saya sampai merinding bukan? Apa namanya? Pokoknya mereka nggak sampai berpikir sejauh ini gitu. Mereka berpikir lulus sekolah, mereka kerja jadi apa namanya? Jadi pegawai, terus mereka udah merasa cukup gitu. Ini saya juga dulu waktu kecil juga mimpinya kayak gitu. Mimpi saya cuman sekedar sekolah, habis itu saya kerja gitu. Saya nggak bisa bayangin ternyata saya ada di posisi ini, saya bisa ngomong sama Pak Ulung, saya bisa ada di forum yang sama orang-orang hebat gitu. Jadi jangan sampai keberuntungan ini cuma milik kita gitu. Kita bagikan ke orang-orang lain, kita bawa orang lain untuk bisa lebih banyak lagi orang-orang yang kayak kita gitu. Sehingga semakin banyak benih-benih kebaikan yang mungkin juga akan banyak lagi orang-orang yang membantu orang lain gitu. Saya anggap itu jadi kayak titik api kecil yang Inti berikan untuk kita, dan
tinggal kita sebarkan aja api ini meluas ke seluruh Indonesia gitu. Maaf saya terbawa emosi. Saya sebenarnya benar-benar ngerasa beruntung dan terima kasih sama Inti gitu. Karena dengan mungkin dulu saya ngomong gini nggak ada yang dengerin. Tapi karena privilege yang diberikan Inti, saya sebagai mahasiswa, saya dianggap orang hebat, saya dianggap orang-orang yang paling pintar gitu kan. Akhirnya saya bisa ngasih pengaruh ke masyarakat, saya bisa turun, mereka ngikutin apa yang saya sampaikan, dan ya itu satu kebanggaan lah buat saya gitu. Jadi semoga kita bareng-bareng di sini, ya jangan cuma mikirin diri sendiri gitu. Itu aja. Pokoknya jangan sampai kita lulus, cari kerja, beli mobil, beli rumah, udah kamu kaya sendiri, nggak usah kayak gitu. Menurut saya sih nggak itu tujuan kita di sini gitu. Itu aja. Terima kasih. Oke deh, terima kasih Yovandra. Mewakili banget sih. Aku juga pas ngedengar Yovandra ngomong langsung bergetar gitu loh, bulu kuduku langsung merinding kayak, aduh, sangat relatable gitu. Oke, aku akan baik-baik lulus dan melakukan hal yang lebih daripada hanya sekedar lulus, beli rumah, dan lain-lain ya. Oke deh, mungkin kita bisa ke Kak Randy. Silakan Kak Randy. Kalau saya sih mungkin tidak se-idealis ini ya, Yovandra ya. Tapi saya coba, karena saya juga basicnya computer science yang lebih ke social media, networking, internet segala macam. Menurut saya sekarang ini Sumpah Pemuda itu tidak dibatasi dengan yang namanya geografis saja. Jadi kontribusi kita kepada negara itu bukan hanya karena kita berada di Indonesia ataupun kita berada di badan kita atau jasad kita berada di kampung halaman kita, tapi kontribusi yang kita bisa kasih ke negara ini bukan ujuk-ujuk kita memikirkan hal-hal yang terlalu besar kan. Bisa saja hal-hal yang kecil, tapi kita wujudkan mungkin melalui sosial media. Kalau sekarang kan kampanye sosial media itu lebih impactful biasanya daripada biasanya jasad kita di sana, tapi ternyata networking dan sosial media itu lebih impactful. Kalau bisa kita lihat sekarang bagaimana anak muda sekarang itu bisa bersuara lewat sosial media, dan itu menurut saya bagaimana kontribusi kita juga kepada negara. Dan saya juga seperti Yovandra, kita juga punya yang namanya Cinta Tanpa Batas. Jadi kita juga ngajar anak-anak di pegunungan juga sama kayak Yovandra, cuman karena kita cuman berdua, teman saya itu dokter, jadi mereka juga, jadi kita udah terpisah. Jadi anak-anak anak-anak kita yang ada di pegunungan Sigi sana memang sekarang ini lagi belum bisa belum ada yang kunjungin lagi. Tapi itu tadi bahwa kontribusi kita kepada negara sebagai pemuda ini bukan hanya jasad kita yang berada di tempat itu, tapi bagaimana kita impactful melalui apa yang bisa kita berikan paling tidak melalui sosial media. Itu saja sih. Terima kasih. Oke deh, thank you Kak Randy. Aku aminin semua perkataannya, dan memang kita terkadang nggak usah susah-susah, repot-repot mikir gimana cara kita memberikan dampak ya, Teh ya. Kayak kita lakukan dari hal-hal kecil, dari sosmed pun udah bisa. Betul. Oke. Kak, dipersilakan Kak Santi. Ya, thank you, merci. Mungkin kalau arti awal Sumpah Pemuda itu kristalisasi semangat cita-cita anak muda untuk mendirikan Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Mandarin itu anak muda itu masa depan bangsa. Kakak juga di Inti tadi Yovan agak sempat senggol kenapa bisa berada di Inti dengan casting yang agak berbeda dengan namanya Perhimpunan Indonesia Tionghoa gitu. Jadi mungkin pas di awal banyak yang bilang, oh orang Inti begini gitu. Ya itu satu hal yang mencerminkan bahwa Inti sangat Bhinneka Tunggal Ika. Asal kalian tahu kakak di Inti awalnya juga sangat terkejut kenapa bisa masuk. Ini sampai sekarang mentor kakak di sini ada Ko Ulung, ada Ko Chandra, mereka yang membentuk kakak sampai sekarang seperti ini. Jadi mereka memang ibaratnya waktu kakak belum bisa berenang udah langsung dijeburin sampai bisa diving gitu. Nah dari
Inti sendiri, kakak melihat bahwa program Inti CGS ini benar-benar sukses. Malam ini kita bisa lihat ada Yovandra, ada Randi, ada Mercy, ada MT. Kakak mewakilin Inti, sangat senang sekali, sangat terharu bahwa program ini mencetak orang-orang seperti kalian. Tetap semangat terus, ingat kalian Indonesia, ingat kalian harus pulang ke Indonesia, membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Itu aja, Mercy, thank you. Oke, thank you Kak Santi. Nah, karena kita udah hampir di ujung acara ini, mungkin terakhir dari Ko Ulung ya, mungkin ada sebuah pesan dan juga harapan nih buat generasi muda, buat teman-teman sekalian, buat kita semua yang ada di sini. Gimana nih Ko Ulung? Pesan dan juga harapan buat generasi muda. Di mana-mana, di peradaban manusia ini, yang namanya kemajuan, perkembangan, itu tidak lepas dari peran daripada anak muda. Ya. Jadi perubahan dimanapun, ya, mau di negara manapun, itu selalu faktor kuncinya itu adalah anak muda. Jadi kita harus mempercayai bahwa anak-anak muda inilah yang akan merubah perjalanan bangsa ke depan. Kalian jangan pernah mengecilkan diri dan peran kalian. Ya, percayalah bahwa dimulai dengan Inti CGS ini, kalau memang kita sama-sama mau merefleksikan perjalanan hidup kita, kemudian kita mengambil satu pilihan bahwa kita juga ingin hidup, ya, tidak serta-merta untuk diri kita sendiri, tapi kita juga ingin berbuat sesuatu, ya. Percayalah bahwa itu akan menjadi satu dampak yang nantinya akan berubah banyak hal. Dan kemudian hari ini kalian sudah punya modal dasar dengan yang namanya teman-teman di Inti CGS ini. Inilah teman-teman seperjuangan kalian. Tinggal kalian membangun satu cita-cita bersama, ya. Jadi nanti ke depan bagi kita, bagi Santi, bagi teman-teman Inti, kami itu akan bangga, akan merasa terhormat kalau satu saat nanti yang akan memimpin, ya, perjalanan bangsa kita ke depan. Mungkin nanti ada anak-anak CGS yang di sana. Atau kita tidak perlu berbicara, kalau bahasa Randy, seidealis itu ya. Tetapi saya selalu senang untuk memprovokasi kalian itu untuk bermimpi setinggi mungkin, ya kan? Kalau bahasanya quote-nya Soekarno kan, ya kan, kalian kan bermimpilah setinggi langit, kalaupun jatuh kan akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, saya pikir bahwa kalian sebagai anak muda, kalian itu mempunyai satu masa yang memang kalian harus menggunakan kekuatan rasa anak muda itu, yaitu keberanian dan semangat muda. Oleh karena itu, kalian harus berani mempunyai cita-cita setinggi mungkin. Nah, kemudian juga tidak perlu semuanya itu harus menjadi pemain dari depan. Pemain di depan itu kalau bahasa saya, misal kalau di media sosial itu menjadi bintang utamanya, tidak perlu, ya. Mulailah dengan hal-hal kecil, mengambil peran dalam hal-hal kecil yang memang kalian bisa. Contoh sejarahnya adalah yang tadi saya sebut di Kramat Raya 106 itu rumah kos itu milik seorang Tionghoa namanya Xiao Liang. Dia ini sebenarnya seorang pedagang kasur, tapi dia mempunyai keinginan yang sama. Jadi dia punya artinya dia memfasilitasi anak-anak muda di tempat dia untuk bereksperimen, untuk berjuang. Jadi kadang-kadang kalau kita ingin mencapai sesuatu, yang terpenting itu bukan hanya pemain di depannya, bukan, tapi kita juga butuh bantuan-bantuan bahkan dari tangan-tangan orang yang di sekitar yang kadang-kadang nggak kelihatan, yang kadang-kadang kita anggap itu tidak penting, tapi justru itu faktor penting, karena kalau mata rantai itu tidak ada, maka tidak ada terjadi peristiwa seperti itu. Nah, dalam hidup yang penting adalah kalian punya kesadaran mengambil satu misi sosial
ya. Kemudian mulailah dari hal yang kecil, tapi kalian lakukan secara konsisten dan persisten. Ya. Mungkin itu saja sebagai penutup dari saya. Ya, terus belajar. Belajar itu bukan dari sisi akademik saja, tapi bangun pengetahuan kalian. Kalau Randy tadi bilang dia suka sejarah, ayo belajar tentang sejarah Indonesia, belajar sejarah tentang Nusantara, belajar tentang dunia-dunia. Ya, kemudian Yovandra terus belajar untuk apa? Naikin skill organisasinya, belajar psikologi organisasi, psikologi massa, analisa sosial, sehingga pada saat kita turun melakukan pendampingan kepada masyarakat, cara berpikir kita itu melihat masyarakat itu bukan sebagai objek lagi, tetapi kita sama-sama sebagai subjek yang saling memberi dan belajar. Ya, terakhir saya ingin berterima kasih khusus kepada Santi, karena terus terang CJF ini soul-nya itu ada di Santi. Mudah-mudahan nanti ke depan akan ada regenerasi, lahir Santi-Santi baru, ya, karena dari situlah kita tahu bahwa ini menunjukkan satu dinamika bahwa perkembangan ITCJS akan lebih maju dan lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Koulung. Kata-kata penyemangat dan juga motivasi yang luar biasa ya buat teman-teman kita ya, biasa. menjadi terpanggil lagi untuk bangkit dan bangun lagi. Iya, keisi lagi gitu loh kita semangat. Berasa loh kayak ada yang nepuk nih pundaknya. Iya, kayak sadar Roy, sadar gitu. Oke deh, mungkin untuk episode malam ini udah sampai di sini aja. Terima kasih untuk Koulung, terima kasih juga untuk Yovandra, Kak Randy dan juga Kak Santi untuk udah ngeluangin waktunya hari ini. Terima kasih juga untuk para hadirin semuanya yang udah hadir untuk mendukung, yang udah bertanya juga. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika memang ada kesalahan kata-kata. Dan 2 minggu lagi dan dari aku mewakili PPT Xiamen dan juga Perhimpunan Inti mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya di 2 minggu ke depan. Zaijian. Salam Indonesia berbakti. Selamat malam Pak Teddy, Chandra, Santi, teman-teman lain, Pak Sim, Randy, Yovandra. Sampai ketemu ya. Siap Pak. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak.